Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di dalam Padmosusanan. Namun demikian Liberty tidak akan menyoal masalah sejarah dalam Padmosusanan ini, melainkan mau bertemu langsung dengan beliau Kanjeng Pangeran Bambang Pradoto Nagara Esa. Selain merupakan kerabat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, beliau juga advokat yang cukup handal di kota Solo, sekaligus beliau juga pemerhati budaya, juga konsultan masalah cagar budaya. Kali ini Liberty akan menyoal masalah yang tempo hari pernah disampaikan, yaitu Daerah Istimewa Surakarta atau yang dikenal dengan DIS itu sebenarnya tidak ada. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan beliau dan langsung menyoal masalah apa yang disampaikan beliau bahwa DIS itu sebenarnya tidak ada. Ji Kanjeng. Iya, monggo. Selamat siang Kanjeng. Ya. Kanjeng, tempo hari itu pernah mengatakan bahwa daerah istimewa Surakarta atau yang dikenal DIS itu tidak ada. Lah itu ceritanya gimana itu Kanjeng? Ya, jadi kalau kita bicara daerah istimewa Surakarta itu memang tidak pernah muncul yang namanya daerah istimewa Surakarta sejak tahun 1946. Jadi yang muncul itu memang pengakuan dari Presiden Soekarno, karena pada saat tahun 1945, September 1945, baik Keraton Jogja, Keraton Solo, Puro Mangkunegaran, Puro Pakualaman itu mengakui dan berada di belakang negara Republik Indonesia. Nah, karena saat itu kan situasi belum memungkinkan ya, belum ada struktur pemerintahan, belum ada menteri dan sebagainya, makanya kemudian Presiden memberi pengakuan, disetarakan sebagai daerah istimewa Surakarta. Daerah istimewa, bukan daerah istimewa Surakarta. Disetarakan dengan daerah istimewa. Itu yang harus diingat. Jadi kalau dengan membaca piagamnya itu katanya kalimatnya bukan sebagai daerah istimewa. Nah, daerah istimewa kan ada tingkat provinsi, ada tingkat kota, ada tingkat kabupaten. Ini daerah istimewa tingkat apa? Kan tidak ada. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian tahun 46 setelah munculnya Komite Nasional Indonesia Daerah KNID, di masing-masing daerah itu kan dimunculkan semacam parlemen kecil ya, karena KNID itu kan juga terdiri dari beberapa personel. Nah, di dalam pembahasannya KNID untuk wilayah Jogja, ini saya bicara Jogja dulu, di wilayah Jogja itu kompak, mereka bisa membentuk komite nasional untuk persiapan menjadi daerah istimewa. Nah, sementara di Solo nggak kompak antara Puro dan Keraton. Ya, terjadi perbedaan pendapat dan sudut pandang, cara pandang, sehingga menjadikan Solo dan di Solo itu tidak ada satu kesepakatan antara Keraton dan Puro Mangkunegaran. Nah, itu yang menjadikan berkepanjangan. Ditambah kemudian munculnya anti swapraja. Ya, anti swapraja itu muncul juga ada sejarahnya. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Solo dan Jogja, itulah saya katakan dan pernah saya membuat tulisan di sebuah media. Solo itu daerah istimewa atau keistimewaan. Pilih daerah istimewa atau keistimewaan. Kalau saya pilih keistimewaan. Karena kalau daerah istimewa memang betul-betul sudah tidak ada. Tapi kalau bicara keistimewaan, Solo itu sama tingginya dengan Jogja masalah keistimewaan. Kenapa? Dari awal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, di Indonesia itu hanya ada dua kerajaan yang besar, yaitu dari Mataram, Keraton Jogja dan Keraton Solo, yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Buktinya apa? Buktinya dua keraton ini, baik termasuk di dalamnya ada Projo Mangkunegaran dan Projo Pakualaman ya, itu kan dijadikan Vorstenlanden, tanah yang berdiri sendiri, tanah merdeka kalau dalam istilah sekarang itu seperti itu. Nah, Vorstenlanden inilah yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi daerah istimewa. Nah, cuman masalahnya ketika pasca kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya ketika muncul Undang-Undang Indonesia Serikat ya, Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat ya, maaf bukan Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, yaitu Perjanjian Renville. Nah, itu kan menjadikan problematika
di mana Jogja kan menjadi ibu kota Jakarta, pengganti Jakarta. Nah, Solo jadi ibu kota apa? Jadilah ibu kota oposisi. Ini fakta hukum, fakta politik. Kenapa saya mengatakan fakta hukum? Tan Malaka itu besar dan kuat ada di Solo loh. Ya, kelompok sosialis itu juga besar dan kuat di Solo. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kemudian melahirkan anti Swapraja. Nah, ketika muncul anti Swapraja, terjadi pergolakan, pemerintah pusat akhirnya mengirimkan residen baru, ya karena kemudian di sini jadi residen, ya dibuatlah menjadi Haminte. Ya, yang betul itu malah bukan daerah istimewa Surakarta, tapi Haminte. Nah, dari Haminte itulah kemudian baru menjadi kota karesidenan kota Madya Surakarta. Kenapa? Karena undang-undang tentang kota Madya dan kabupaten serta provinsi itu baru muncul tahun 1948. Selama 2 tahun terjadi kekosongan, ya itu tidak ada. Jogja bisa mempersiapkan, Solo tidak bisa mempersiapkan. Makanya pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Itu. Kanjeng, kalau selama ini banyak mereka yang tahu monarki atau kerajaan yang pada saat itu dan pertama kali mengakui NKRI atau berdirinya kemerdekaan itu PB 12. Sehingga PB 12 diberi oleh Soekarno dengan daerah istimewa Surakarta. Nah itu gimana itu, Kanjeng? Jadi gini, yang benar, ini saya luruskan ya. Saya ada fakta-fakta sejarah, buku-bukunya juga ada. Karena gini, kami dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia itu sedang membuat kajian terkait wacana pengembangan ibu kota baru, provinsi baru di Jawa Tengah ya. Yang mungkin akan kita rilis dalam waktu dekat ini juga hasil kajiannya. Di dalam kajian itu yang kita lihat bahwa justru 2 keraton di Jogja dan di Surakarta, katakanlah jangan terbalik lah, Surakarta dan Jogja dulu lah. Surakarta dan Jogja berikut dengan Projo Mangkunegaran dan Projo Pakualaman itu sama-sama memberikan pengakuan. Jadi bukan Solo, hanya selisih berapa hari, 1-2 hari saja. Ya. Dan pengakuan dari Insinyur Soekarno kepada terkait dengan semacam ada keistimewaan ya. Saya mengatakan keistimewaan ya, dan distilahkan dengan daerah istimewa. Keistimewaan di kota Surakarta dan Yogyakarta itu atau daerah Yogyakarta dan Surakarta itu sama-sama diberikan pada tanggal yang sama juga. Jadi tidak benar kalau Surakarta dulu dari Jogja. Ya memang kalau pengakuannya Surakarta dulu, iya betul, yang mengakui Surakarta dulu baru Jogja. Tetapi pemberian pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia itu bersamaan. Karena Insinyur Soekarno mengirimkan utusan. Ada utusannya yang dikirimkan. Masalahnya bukunya tebal banget ini yang kajian kita ini. Itu. Kalau gini, Kanjeng, berarti selama ini daerah istimewa Surakarta atau DIS, nah itu mungkin nggak nanti bisa ditarik lagi dikembalikan ke kota Solo atau dengan sebutan apa gitu, Kanjeng? Kalau daerah istimewa Surakarta dengan sebutan daerah istimewa Surakarta menjadi pertanyaan dasar hukumnya apa? Karena kan tidak ada. Solo itu tidak pernah, kalau ada yang mengatakan dulu itu daerah istimewa Surakarta, dasar hukumnya nomor berapa? Ya kan? Nah, kalau mau jadi provinsi, makanya kami dari SKA Kota Surakarta itu membuat kajian dan kami sudah menanyakan ke beberapa masyarakat ya. Tidak hanya di Kota Solo tapi juga di beberapa masyarakat di luar Kota Solo yang nantinya akan bergabung. Itu mereka pada prinsipnya tidak keberatan menjadi provinsi terpisah dari Jawa Tengah. Tetapi bukan daerah istimewa Surakarta. Menjadi provinsi yang tersendiri, yang entah namanya nanti menjadi provinsi Surakarta, provinsi Solo Raya atau apapun, tapi prinsipnya mereka mendukung muncul menjadi provinsi, tetapi bukan daerah istimewa Surakarta. Jadi bukan bicara monarki seperti Yogyakarta, tidak. Kanjeng, nanti didukung semacam 6 kabupaten dan 1 kota madya atau mungkin lebih, Kanjeng? Makanya kalau kita bicara daerah istimewa Surakarta, kita kan harus mengikuti jejak sejarah. Lah Ngerawen itu sudah pisah ya. Kan Ngerawen dulu masuk daerah istimewa Surakarta. Ngerawen itu mana tuh? Ngerawen itu di daerah Kulon Progo sana. Terus Cilacap itu kan juga masuk kita. Lah terus piye? Masuk Madiun itu juga, sebagian Madiun masuk Projo Mangkunegaran.
Terus Wonogiri itu juga masuk Praja Mangkunegaran, tapi juga ada masuk di Kota Solo. Nah, kalau kita menggunakan basic dari ini, ya harusnya kembali ke daerah istimewa Surakarta seperti itu, semakin panjang gitu dan semakin jauh, dan tidak seperti kehendak dari sebuah otonomi daerah kan, supaya tidak terlampau luas, mudah di dalam pengelolaannya, efisiensi dan sebagainya, itu kan tipikal dari sebuah otonomi daerah kan seperti itu seharusnya. Kalau yang terjadi sekarang ini kan Jawa Tengah terlampau lebar kan. Orang Cilacap mau koordinasi dengan gubernurnya aja butuh berapa jam, karena jaraknya hampir 400-500 kilo. Nah itu, jadi seharusnya kedepannya yang seperti ini dihindarkan, tidak dipergunakan. Ya, apakah kemudian menjadi 6 kabupaten 1 kota, silakan. Kan moratoriumnya belum dicabut ya. Bisa saja kalau mungkin Solo 3 kepingin gabung ke Solo, keluar dari Kabupaten Semarang, bisa dimungkinkan karena masih dekat. Ada faktor kesejarahan, perjanjian Solo 3 dilakukan di sana. Ya, Solo 3 dulu juga bagian dari Gubernur Hindia Belanda Solo. Nah, jadi bisa saja dimungkinkan. Pacitan mungkin, Ngawi mungkin dan sebagainya. Tapi kan menjadi pertanyaan, apakah daerah-daerah yang sekarang memiliki mereka mau melepaskan atau tidak, kan itu. Tetapi kalau 6 kabupaten 1 kota ya, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, terus Boyolali, Sragen, itu kan memang dari dulu sudah jadi satu. Karanganyar itu kan sudah jadi satu, bahkan bupatinya Karanganyar kan sudah bergarap untuk menjadi provinsi tersendiri kan setidak-tidaknya tinggal 5 kabupaten dan 1 kota yang belum ada kesepakatan. Nah itu, jadi kalau saya wilayah yang terbaik ya sementara itu. Dan yang harus dipikirkan ketika menjadi sebuah provinsi kan tidak hanya sekedar membuat provinsi, bagaimana dengan infrastrukturnya, apakah harus membangun baru, itu kan biaya lagi. Kalau kemudian bikin provinsi tapi infrastrukturnya belum siap, ya ngapain, duitnya kan jadi nggak karu-karuan ya. Untuk infrastruktur Solo sudah siap, punya bandara, punya terminal tipe A, kepolisiannya juga sudah tipe A juga, tipe B ya, tipe B. Jadi sebetulnya dari sisi infrastruktur Solo sudah siap, itu satu. Kedua, dari sisi perekonomian, pendapatan daerah Kota Solo kalau digabungkan dengan 6 kabupaten ini, itu saya pikir itu sudah hampir 30% dari pendapatan 35 kota kabupaten di Jawa Tengah. Ya. Kalau menurut Kanjeng sebaiknya daerah istimewa atau provinsi, Kanjeng? Kalau saya provinsi. Provinsi sih. Ya. Kalau saya provinsi, saya cenderung menyepakati terkait dengan pengembangan wilayah ya. Saya tidak bicara pemisahan wilayah, tapi saya lebih ke pengembangan wilayah. Jadi di Solo ditambah lagi di Jawa Tengah ditambah lagi 1 provinsi atau 2 provinsi. Sebaiknya sih jangan lebih dari 3 provinsi. Jadi ada provinsi Muria Raya, lalu provinsi Banyumas Raya, dan provinsi Solo Raya. Jadi Kanjeng, kalau misalnya provinsi gitu mungkin nggak suatu saat semacam Magetan, Ponorogo atau bahkan Pacitan, nah itu bisa masuk ke wilayah provinsi Solo Raya atau Solo, bagaimana itu? Mungkin nggak itu? Ya, jangankan kok masuk, bahkan lebih daripada itu juga bisa. Macepu juga mau masuk Solo juga bisa, tapi semuanya kembali kepada kabupatennya. Mau nggak melepas? Makanya kan membuat provinsi itu nggak segampang membalik tangan. Kita kan harus koordinasi dulu dengan masing-masing. Ya. Nah, bicara sejarah, dulu yang namanya Klaten dan itu adalah kabupaten pertama yang melepaskan diri dari daerah istimewa. Klaten itu melepaskan diri dari daerah istimewa. Nah itu. Ya, Kanjeng, mungkinkah menurut Kanjeng nanti monggo baik itu DES ataupun bisa ditarik lagi ke Solo gitu, mungkin nggak Kanjeng? Oh, kalau itu mungkin, sangat mungkin, karena di dalam undang-undang itu kan masalah moratorium, bukan moratorium, pengembangan wilayah itu masih dimungkinkan. Ya, tinggal moratoriumnya dicabut dulu. Kemarin terjadi moratorium untuk penghentian pengembangan wilayah. Dan di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dimungkinkan, karena ada pasal, saya lupa pasalnya, terkait model pemerintahan itu kan ada
model keistimewaan dan model otonomi khusus. Otonomi khusus kan seperti DKI, terus Papua itu kan otonomi khusus. Sementara yang istimewa di Solo kan di Indonesia saat ini kan baru dua, Aceh sama Jogja. Nah, istimewa itu bukan berarti harus monarki ya, bekas monarki ya, tidak. Tapi bagaimana sejarah dari wilayah tersebut terhadap sejarah bangsa Indonesia. Makanya seperti Aceh menjadi daerah istimewa, kenapa? Karena kan Aceh itu tidak, ya dulu memang monarki, tapi monarkinya kan tidak seperti di Solo. Tapi dia mempunyai keistimewaan sebagai Serambi Mekah, di mana di situ diberlakukan yang namanya undang-undang Islam dan sebagainya. Nah, apakah Solo tidak mungkin? Mungkin, karena secara keistimewaan Solo sudah sangat istimewa, jauh sebelum Jogja. Bahkan kemudian munculnya persaingan antara Jogja dan Solo, di mana Jogja menjadi ibu kota negara, Solo jadi ibu kota oposisi. Karena mana ada seorang perdana menteri diculik kalau nggak di Solo. Nah, itu salah satu diantaranya. Sip, Ji. Ya, terima kasih Kanjeng. Nggih.